8 akan mempresentasikan materi ekonometrika mengenai penyimpangan asumsi model klasik heteroskedastisitas dengan dosen pengampu Dr. Rohmat Subagio, MEI. Adapun anggota dari kelompok 8 terdiri dari Satrio Singgeh, kemudian Wika Inarotul, Hima Zumrotul Masluki, dan yang terakhir Yuyun Hidayatul Rahmadani. Konsep heteroskedastisitas dalam persamaan materi. Uji heteroskedastisitas dilakukan pada model regresi untuk menguji apakah terdapat varian ketidaksamaan dari residual pada suatu pengamatan lainnya. Biasanya data cross-section mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran kecil, sedang maupun besar. Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, dan absolut adalah nilai mutlak. Apabila variasi residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka hal tersebut dinamakan homokedastisitas. Sedangkan apabila variasi residualnya berbeda maka dinamakan heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linear berganda, maka dilakukan dengan melihat grafik scatter plot atau nilai prediksi variabel terikat yang disebut threshold dengan residual error ZPRED. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik scatter plot atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu threshold dengan residual error yaitu ZPRED. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Jika terdapat pola tertentu seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur dalam kurung bergelombang melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak terdapat pola yang jelas maupun titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak terdapat adanya titik yang membentuk pola-pola tertentu yang teratur dan titik-titik pada scatter plot di atas menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal tersebut artinya menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Apabila tidak terdapat pada pola tertentu dan tidak menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk model penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas. Penyebab terjadinya heteroskedastisitas. Ada 4 penyebab terjadinya heteroskedastisitas. Yang pertama yaitu terdapat kesalahan input komponen atau nilai variabel independen pada beberapa variabel independen, sehingga pada variabel independen yang berbeda memiliki komponen variabel dependen yang sama. Yang kedua, kasus heteroskedastisitas terjadi secara alami pada variabel-variabel ekonomi. Yang ketiga, terdapat pengaruh heteroskedastisitas pada data time series yang umum terjadi pada variabel-variabel ekonomi yang memiliki volatilitas seperti inflasi, return, saham, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, adanya manipulasi data yang menyebabkan residual data memiliki variabel yang sistematik. Untuk materi selanjutnya terkait dengan deteksi heteroskedastisitas. Ada 2 cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu melalui metode grafik dan metode uji statistik. Yang pertama, metode grafik. Metode ini dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot.
Dasar analisisnya yaitu apabila ada pola tertentu seperti titik-titik membentuk pola yang teratur seperti gelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y secara acak, maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau bisa dikatakan sebagai model homoskedastisitas. Untuk selanjutnya yaitu uji statistik heteroskedastisitas. Ada beberapa uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Antara lain yang pertama yaitu uji Glatzer. Yang kedua yaitu Bruce-Pagan atau BP test. Cara pengujiannya yaitu lakukan regresi OLS dan dapatkan nilai residual, lalu kuadratkan nilai residual ini. Kemudian buat regresi I2I terhadap variabel independen dengan persamaan sebagai berikut. HO menyatakan bahwa error variance adalah homoskedastisitas. Jika semua koefisien slope regresi secara simultan atau keseluruhan sama dengan 0. Untuk uji statistik yang ketiga yaitu melalui uji Park. Park memformalkan metode grafik memplots dengan menyatakan bahwa variance merupakan fungsi dari variabel-variabel independen yang dinyatakan dalam persamaan berikut. Dan yang keempat yaitu uji White. Pada dasarnya uji White mirip dengan uji Park dan Glatzer. Menurut White, uji ini dapat dilakukan dengan meregresi residual kuadrat dengan variabel independen kuadrat dan perkalian atau interaksi antar variabel independen. Yang kelima melalui uji Spearman-Rank correlation. Yang keenam ada uji Goldfeld-Quandt. Uji ini merupakan metode populer jika berasumsi bahwa heterokedastisitas varian sigma kuadrat I secara positif berhubungan dengan satu variabel independen dalam model regresi. Kemudian yang ketujuh ada uji Bruce-Pagan-Godfrey atau BPG. Keberhasilan uji Goldfeld-Quandt tidak hanya tergantung dari nilai C atau jumlah observasi sentral yang harus dibuang, tetapi juga dalam mengidentifikasi variabel X mana yang akan di-ranking secara benar. Keterbatasan ini dapat dihindari dengan uji Bruce-Pagan-Godfrey. Materi selanjutnya yaitu mengobati heterokedastisitas. Seperti telah dijelaskan, heterokedastisitas tidak akan merusak properti OLS estimator, yaitu tetap unbiased dan konsisten, tetapi model tidak lagi efisien. Ketidakefisienan model regresi membuat prosedur uji hipotesis dapat menyesatkan. Maka perlu dilakukan pengobatan terhadap masalah heterokedastisitas. Cara yang pertama untuk mengobati heterokedastisitas yaitu jika sigma kuadrat I diketahui, maka gunakan metode estimasi weighted least square atau WLS. Jika nilai sigma kuadrat I diketahui dengan pasti, maka metode estimasi yang dapat mengkoreksi heterokedastisitas adalah menggunakan metode estimasi weighted least square untuk memperoleh nilai estimator blue. Jika nilai sigma kuadrat I proporsional dengan salah satu kuadrat dari regresor atau variabel independen, maka kita dapat membagi kedua sisi persamaan dengan kuadrat regresor yang kita pilih. Kemudian cara yang kedua, jika sigma kuadrat I tidak diketahui, maka seperti telah dijelaskan jika nilai sigma kuadrat I diketahui dengan pasti, maka kita dapat menggunakan metode estimasi WLS untuk mendapatkan blue estimator. Namun, demikian jika sigma kuadrat I tidak diketahui, kita dapat mengestimasi dengan menggunakan weight heteroskedasticity, consistent variance, dan standar error. Uji heterokedastisitas SPSS scatterplot.
Data penelitian yang akan saya gunakan dalam uji heteroskedastisitas untuk contoh kali ini yaitu data pengaruh profesionalisme atau X1 dan motivasi X2 terhadap kinerja atau Y. Langkah-langkah dengan SPSS. Yang pertama, kita harus menginput data, kemudian klik menu Analyze, lalu klik Regression dan pilih linear. Setelah itu akan keluar jendela linear regression. Kemudian masukkan variabel-variabel berdasarkan kategorinya, yaitu dependent atau independent. Klik variabel X1 dan X2 ke independent dan variabel Y ke dependent. Sebelum mengklik tombol plots, pastikan tulisan pada kotak method adalah enter. Saat tombol plots diklik, maka akan muncul jendela linear regression plots. Di sana ada tulisan spreadsheet untuk ditaruh ke kotak Y dan tulisan zspread taruh di kotak X. Sisanya abaikan saja dan bisa langsung diklik continue. Lalu klik OK untuk menutup jendela dan melihat output dari pengujian yang dilakukan. Hasil yang disuguhkan berupa grafik dengan titik-titik. Ada yang menyebar dan ada juga yang berkumpul di sisi tertentu. 6. Analisis. Ciri-ciri tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang pertama, titik-titik data penyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. Yang kedua, titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Yang tiga, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang, melebar, kemudian menyempit dan melebar kembali. Yang keempat, penyebaran titik-titik data tidak berpola. Dari ciri-ciri di atas dapat dikatakan bahwa dalam model regresi pengaruh profesionalisme dan motivasi terhadap kinerja tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, sehingga uji asumsi klasik heteroskedastisitas terpenuhi. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.